Baik teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita undang kembali Bung Bill Nasution. Apa kabar Bung? Bang. Alhamdulillah sehat-sehat anak muda Bang. Ya teman-teman, kalau kita lihat dari runut dari aksi-aksi sejak dari tanggal 25 Agustus hingga kemudian yang awalnya bicarakan soal bubarkan DPR ya Bung Bill ya. Ya, Bang. Kemudian ada juga yang menjadi tuntutan dari massa aksi di beberapa daerah yaitu copot Kapolri. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat kan tuntutan soal bubarkan DPR itu kemudian sudah kita katakan minimalnya direspon ya. Iya. Direspon, kemudian ada yang dinonaktifkan, kemudian ada pertemuan juga mahasiswa dengan DPR. Iya. Baru kemudian ada juga yang kita lihat yang pertemuan semalam kayaknya Di sama presiden ya. Mensesnek. Nah, tapi kalau kita lihat Bung Bill, untuk tuntutan copot Kapolri ini sepertinya adem ayem aja gitu. Iya, Bang. Jadi di beberapa daerah itu kita melihat seperti dia di Kota Pematang Siantar ini ada 4 gelombang aksi, Bang. Ya. Kami di gelombang yang terakhir bersama dengan komunitas ojol Kota Pematang Siantar. Nah, di 4 gelombang aksi ini semua tuntutannya sama, Bang. Sahkan RUU Perampasan Aset, copot Kapolri, copot Kapolda, tolak tunjangan yang hari ini sudah dikabulkan. Artinya ada beberapa poin dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan se-Indonesia ini udah dikabulkan lah, Bang. Nah, masalahnya hari ini kembali kepada tuntutan yang copot Kapolri ini, Bang. Kita nggak tahu kenapa sampai hari ini tidak ada pembahasan lanjutannya, Bang, di DPR, baik di Presiden kemarin malam, Bang. Nah, itu yang sangat kita pertanyakan sih sebenarnya, Bang, terkait dengan pencopotan Kapolri ini, Bang. Tapi kalau kita runut lah, Bung Bill, sebenarnya kan sudah ada, atau menurut Bung Bill, apa catatan-catatan yang terpenting sehingga Kapolri harus dicopot? Nah, di beberapa momentum misalnya, Bang, kita lihat Kapolri ini udah terlalu lama ya, Bang, dari mulai 2021. Udah 4 tahun lah, Bang. 4 tahun, betul. 4 tahun. Dalam catatan sejarah Indonesia mungkinlah Kapolri yang paling lama, Bang. Yang paling lama. Paling lama. Yang kedua, sudah ada 10 korban, Bang, yang hari ini jatuh dalam kegiatan demonstrasi dari mulai tanggal 25 sampai 1 September kemarin. Sudah ada 10 korban. Di antaranya itu kan nyawa semua, Bang. Iya. Seharusnya ada yang bertanggung jawab, Bang. Bahkan kita lihat misalnya hari ini, Bang, muncul petisi, Bang. Petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae itu. Oh iya, Kajugae. Itu udah hampir 70.000, Bang, penanda tanganan petisinya per tadi saya lihat kan, Bang. Nah, Maksud petisi itu supaya tidak dicopot atau gimana? Tidak dipecat, Bang. Oh, tidak dipecat? Tidak dipecat. Nah, bayangkan, Bang, keluarga korban, contohnya keluarga Afan Kurniawan ini, Bang, kehilangan Afan sebagai sosok tulang punggung keluarga. Iya. Itu nggak bisa kembali, Bang. Betul. Kalau Kompol ini, dia walaupun dipecat, dia masih bisa bekerja, Bang. Dia masih ada keluarganya atau apa. Nah, ini sebenarnya balasan yang nggak setimpal sih sebenarnya, Bang, atas kematian Afan. Terlepas kejadian itu dia lalai, tapi dalam setiap pekerjaan itu kan ada konsekuensinya, Bang. Ya, berarti petisi ini dibuat supaya Kompol Kosmas ini tidak dipecat, Bang. Tidak dipecat. Iya. Oh, nah, pertimbangannya apa kira-kira ya, pembuat petisi? Karena katanya dia nggak dengar, Bang, nggak tahu. Mustahil sih, Bang, mustahil. Karena gini, misalnya aku sering tanya kepada kawan-kawan yang bawa supir truk, Bang, orang itu nabrak misalnya nabrak orang lah atau nabrak apa gitu hewan, karena agak goyang, Bang, guncangan itu. Pastilah. Masa katanya ya lalai apa segala macam. Itu, Bang, itu yang menjadi alasan-alasan akhirnya muncullah petisi terkait Kompol Kosmas Kajugae ini. Nah, di beberapa tragedi misalnya kita lihat terkait dengan keterlibatan Kapolri ini, Bang. Lemahnya pemberantasan judi online, Bang. Ya, maksudnya selain demo ini. Selain demo ini, Bang, ada juga persoalan pemberantasan judi online, Bang. Judi online. Live TikTok aja bisa dimatikan, Bang. Di komen-komen itu kan seharusnya
Cyber Polri itu bisa lah bang bekerja dengan maksimal bang. Iya. Untuk pemberantasan kalau kita memang betul-betul fokus nih ya bang, tanda Betul, kutip, betul. fokus kita dalam pemberantasan judi online. Yang ketiga bang, misalnya contoh terkait dengan Brigadir Yosua Huta Barat bang. Kita masih nggak lepas diingatan kita bang terkait dengan Brigadir Yosua Huta Barat ini yang tewas gitu bang, Iya. diskemakan, pembunuhannya segala macam. Baru ada juga itu yang kabar reskrim yang sampai sekarang nggak ada kedengaran. Kasat reskrim di tanah Papua Itu itu. Tommy Marbun bang. Nah, itu dia. Nah itu yang melekat di Kota Pematang Siantar. Ini sampai hari ini nggak ada bang kejelasan. Banyak hari ini kasus-kasus yang ditutupi bang. Kita nggak tahu sebenarnya siapa dalangnya, siapa yang berlakon. Nah seharusnya bijaklah Presiden Prabowo ini bang, merespon isu inilah terkait dengan pencopotan Kapolri ini bang. Karena apabila terus dibiarkan dan berlarut-larut bang, mungkin akan ada gerakan-gerakan yang lebih besar bang. Artinya dalam menggerakkan untuk fokusnya udah beda bang. Jadi pencopotan Kapolri ini bang, mungkin itulah. Bahkan DPR pun kayaknya nggak ada memanggil Kapolri. Iya, gitu ya. bang. Maksudnya terkait tindakan represif ini. Iya. Yang ditahan aja bang, misalnya masa aksi itu ada sekitar 3.000-an orang bang ditahan. Ada sekitar aku baca di Tempo itu 23 orang hilang. 23 orang hilang. 23 Ya? orang hilang. Nggak tahu kemana, nggak tahu mati atau kemana gitu, nggak ada bang, nggak jelas kemana. Nah, kalau kita lihat kan Bung Bil, ada juga beberapa teman-teman aktivis yang menyuarakan reformasi Polri. Iya. Nah, maksudnya kan mungkin selain pencopotan ini dari tubuh Polri sendiri Iya. berarti sebenarnya ada persoalan gitu Iya, ya. Bang. Sehingga banyak yang menyuarakan reformasi Polri. Iya. Nah, kalau Bung Bil lihatlah apa pertimbangan politik Prabowo yang kemudian kayaknya agak berat nih mencopot Listio Sigit. Ya mungkin karena Listio Sigit ini bang dalam analisa politiknya orang yang sangat berperan dalam memenangkan Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berarti ada sepertinya di balik layar turut serta gitu ya. Iya. Itu ya kan dugaan kan. Dugaan, sah-sah betul, saja. Nah, betul. yang kedua misalnya Kapolri ini orang titipan geng Solo katanya bang. Yang hari ini lagi ramai pembahasannya geng Solo. Geng Solo. Seputaran geng Solo. Bahkan dalam dugaan-dugaan kalau misalnya ditunggangi beberapa aksi-aksi demonstrasi ini bang. Bahkan dugaan yang mengarah itu juga ada terkait dengan keterlibatan geng Solo bang. Geng Solo ya. Iya dalam. Nah mungkin itu yang menjadi kesan Pak Prabowo enggan untuk mencopot Kapolri ini bang. Mungkin ada kalau di Tempo itu aku baca bang, semacam ada politik sandra bang. Oh. Politik sandra antara Presiden Jokowi Iya. dengan Presiden Prabowo bang, menggunakan beberapa infrastruktur APH mungkin bang. Iya. Itu si bang yang artinya ya kalau aku copot dia ini tiba-tiba naik ke publik ini apa segala. Jadi banyaklah pertimbangannya bang. Mungkin itu sih. Tapi kan kalau kita lihat ya, maksudnya kan kalau Pak Prabowo kan butuh stabilitas juga, Iya. kan itu dia. Kalau Pak Prabowo membiarkan kita bilang institusi Polri dipimpin sama orang yang tidak bisa, maksudnya dikendalikan oleh dia sendiri Iya. langsung, itu kan bisa berdampak bahaya juga, Bung Bil. Iya betul bang. Nah misalnya contoh Kapolri hari ini mendengar perintah di luar daripada Presiden. Iya betul. Nah, itu yang menjadi blunder, Bang. Artinya ada semacam bahasa-bahasa titipan, Bang. Titipan, kasus titipan. Iya. Ini tolong dihajar, Iya. kalau bisa dikenakan pasal ini. Nah, dari orang-orang yang di luar instrumen kepresidenan mungkin, Bang. Nah, itu sangat bahaya sih, Bang. Artinya itu dapat memecah tubuh Polri, Bang. Iya, Ada iya, semacam iya. dua matahari dalam institusi Polri. Iya. Yang satu misalnya Jenderal A, kita Iya. katakan Jenderal A mengikut kepada yang ini, Jenderal B mengikut kepada Presiden. Betul. Nah itu yang sering menjadi bentrokan, Bang. Kalau kita lihat misalnya dalam kasus Sambo itu udah pernah terjadi, Bang. Iya betul. Antara Kabar Eskrim Pak Agus Andrianto dengan Betul. Brimob pada saat Iya. itu kan, Bang. Nah kita kan nggak tahu ini ada beberapa praksi lah atau patsun lah di dalam tubuh Polri ini sendiri, Bang. Artinya kalau memang Pak Prabowo ingin
menertibkan barisan Polri ini ya dimulai dengan penggantian Kapolri sih Bang. Penggantian Kapolri. Iya. Tapi kan kalau Bung Bil lihatlah, maksudnya kan ini ada isu yang berkembang juga. Jadi katanya kalau nantinya menteri atau kabinet kemudian direshuffle, gitu kan. Kemudian kabinet direshuffle, baru di situ ada pergantian Kapolri. Kapolrinya masuk ke menteri gitu. Itu sering, itu pernah terjadi Bang. Nah, tertibnya barisan Polri ini Bang dimulai dari masa Kapolri Pak Tito Mendagri Bang. Iya, Tito. Nah, Pak Tito, baru beberapa Idam Aziz, Badrodin Haiti, Iya. yang hari ini juga masuk ke kementerian itu ada Pak Agus, Iya. Agus Andrianto. Nah, mungkin bisa jadi Bang analisanya karena kan Pak Sigit ini masih lama pensiunnya Bang. Iya. Jadi ditugas luarkanlah menjadi di salah satu kementerian, di resapel lah kabinet ini terlebih dahulu. Nah, masalahnya Bang, kami pernah bahas juga siapakah sosok pengganti Pak Kapolri yang sekarang ini? Nah, itu dia. Ya karena kan tidak mungkin juga tidak ada yang layak ya. Iya. Kan tidak mungkin ya Dan kan. kalau Pak Prabowo mau dia itu langgeng, artinya stabilitas negara, dia harus siapkan orangnya Bang dalam institusi Polri. Iya, betul, betul. Sah-sah saja itu Bang. Nah, hari ini Bang di beberapa misalnya kayak Kabar Harkam, Pak Iya. Karyoto kan sempat naik namanya diisukan untuk menggantikan Kapolri. Kapolri. Pak Karyoto, Pak Wahyu Widada, Iya. beberapa komjen lah Bang, ada sekitar 9 atau 7 komjen itu yang artinya di institusi Polri itu semuanya ada yang di bawah letting Pak Kapolri, ada yang di atasnya Bang. Iya. Contoh Pak Karyoto itu kan letting 90 Bang. 90. Letting 90. Nah, di masalahnya di 92 93 ini nggak akan mungkin Bang, nggak akan mungkin digantikan. Artinya nggak ada lah ya sosok yang menonjol di letting 92 dan 93. Iya. Di 94 ada Bang, komjen, tapi dia dikerjakan diperbantukan di salah kepala BNN yang baru Bang. Itu kan udah bintang 3 itu Bang, Bintang komjen. 3, 94 ya. 94. Tapi kan ada juga ini kabar reskrim ini. Komjen Syahar. Sahardianto. Tapi Itu- kayaknya satu angkatan sama Kapolri ya. Iya Bang, nggak mungkin sih Bang. Jarang itu terjadi di Satu angkatan dua kali ya. Dua kali. Biasanya itu ke bawah dia Bang. Dia Iya. ada di lettingnya. Karena nggak ada Bang sosok yang menonjol di 92 dan 93 ini Bang. Betul, Yang betul, ada betul. hanya 94. Mungkinlah barang Pak Prabowo Bang kalau kita analisa ya. Berarti kan Pak Prabowo ini butuh juga Kapolri yang bisa sejalan sevisi dengan dia gitu. Betul Bang. Yang bisa sevisi dengan dia. Tapi kalau Bung Bil lihatlah, maksudnya selain kekuatan geng Solo kita lihat, ada nggak potensi kekuatan lain sebenarnya yang juga melindungi atau yang menginginkan Pak Listio Sigit ini bisa lebih lama gitu? Ya karena kan kalau geng Solo ini kita lihat, ya mungkin kalau kepentingannya soal pemilu masih lama Bung Bil. Iya. Ya mungkin ada Bang. Karena beliau Kapolri yang lama ya Bang, dari 2021, ya nggak bisa kita nafikan Bang, di negara ini banyak kecurangan Bang dalam Iya. usaha, dalam apa. Mungkin Intrik-intrik, balik layar, Iya, gitu ya. daripada aku bayar ke negara, mending aku bayar ke oknum-oknum saja Bang. Iya. Di dalam institusi tersebut misalnya. Nah, mungkin ada beberapa sandraan kasus Bang yang dipegang atau yang dia ingin amankan, dia dekat. Karena modal dengan kedekatan saja Bang, kita bisa keliling loh Bang. Atau sebenarnya potensi kekuatan Pak Sigit ini bukan hanya geng Solo atau partai politik. Iya. Atau jangan-jangan ada Ada oligarki-oligarki di belakang ya Bang. Ada 9 naga atau 9 haji itulah ya Bang. atau sebenarnya Bung Bil, ada kelompok mahasiswa juga yang menginginkan dia tetap terus di situ. Gini Bang, kalau itu memang hari ini banyak kawan-kawan mahasiswa di pusat sana itu nyaman. Nyaman dengan Pak Kapolri ini. Ya? Ada istilah kaksuh, kakak asuh. Kakak asuh. Kakak asuh, Bang. Nah, aku sering, bahkan itu sampai turun, Bang. Sampai Ya kan, turun ke daerah-daerah, Bang. Teman-teman mahasiswa ini kan punya banyak senior di Iya. DPR di sini. Jangan-jangan mereka yang membackup Kapolri. Iya, bisa jadi, Bang. Jadi gini, di istilah kaksuh itu kami, Iya. di organisasi mahasiswa itu, Bang, di kami itu kadang misalnya kayak ketua wilayah lah. Kalau aku kan pernah jadi ketum cabang, Bang, Iya. ketum tingkat provinsinya itu
nanti koordinasi dengan Polres masing-masing, Bang. Itu sering terjadi, Bang. Artinya memang kedekatan dengan antara kelompok mahasiswa dengan kepolisian itu sangat harmonis, Bang. Sangat harmonis selama kepemimpinan Pak Listio Sigit ya. Betul itu, Bang. Itu bisa kita jamin, Bang. Iya. Yang kedua, Bang, poinnya ada juga beberapa mantan ketum-ketum organisasi mahasiswa, Bang. Itu dapat jatah komisaris melalui tangan Pak Listio Sigit, Bang. Pak Listio Sigit. Iya. Dugaan kita melalui tangan Pak Listio Sigit. Iya, Bang. Iya. Ya karena kan kalau kita lihat ya organisasi-organisasi kemahasiswaan ini kan banyak membangun kedekatan sama Iya. sama ya kita bilang lah sama Polri di masa Pak Listio Sigit. Betul. Berarti ya tidak salah dong kalau kita mencurigai kelompok mahasiswa juga sebenarnya membackup gitu. Betul, betul, Bang. Ya karena kan organisasi-organisasi mahasiswa yang sudah lama berdiri, kita rasa dari mulai seruan kemarin tuh nggak ada yang mengatakan copot Kapolri. Ya kan, baru hanya saja waktu pertemuan dengan DPR ada yang mengatakan untuk apa namanya melepaskan kawan-kawan. Telepon Iya. sekarang Pak Kapolri. gitu, Iya, ya hanya kan? itu aja, Bang. Iya. Mau pancantik lah istilahnya, Bang. Bukan tidak berani lantang Tidak langsung berani mengatakan lantang. evaluasi kepemimpinan Pak Kapolri gitu ya. Copot langsung, Bang. Copot langsung di situ ya kan. Iya. Artinya memang mungkin sudah sering menerima apa ya? Kalau kami katakan itu dalam istilah-istilah olah-olah, Bang. Istilah Iya. olah-olah di mahasiswa itu sudah sering menerima suaka, Suaka, ya. suaka, syafaat, bahasa-bahasa seperti itu, Bang, dari kakak-kakak asuh. Kakak asuh kita mau ke sana. Nanti oh iya menghadap dengan ini ya beliau. Tapi kan sebenarnya kalaupun berganti, Polri kan punya kepentingan besar juga untuk membangun silaturahmi yang bagus dengan organisasi mahasiswa. Betul, Bang. Artinya Ya kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. tidak ada yang sebenarnya, perlu, Bang Bil. tidak ada yang perlu, Bang. Karena memang kalau kita katakan salah satunya sangat salah kita menjauhi beberapa kelompok mahasiswa, Bang. Itu sangat salah. Karena apa? Hari ini kita melihat banyak gerakan-gerakan itu inisiatornya para mahasiswa, Bang. Iya. Para mahasiswa di berbagai daerah. Di luar konteks penjarahan ya, Bang. Di luar konteks penjarahan. Karena kita sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk menyampaikan aspirasi secara damai, menyampaikan aspirasi itu tidak ada melukai. Bahkan kalau kami tuh, Bang, untuk buang sampah sembarangan aja dalam Ya. itu nggak boleh, Bang. Buang semua di mobil komando, buang semua di mobil komando. Kita tetap peduli lah gitu, Bang. Di luar konteks penjarahan-penjarahan yang terjadi ya, Bang. Dan informasi-informasi di lapangan kan banyak diketahui oleh kawan-kawan aktivis, Bang. Betul. Sangat salah lah misalnya institusi Polri berjauhan dengan kawan-kawan mahasiswa, Bang, itu aja. Dan pasti selalu dilakukan pendekatan ya kan? Iya. Pendekatan ke Iya. teman-teman mahasiswa. Ya ini Bung Bil, pertanyaan terakhir untuk Bung Bil nih. Apa langkah-langkah kira-kira seharusnya yang diambil untuk memperbaiki kinerja Polri ini? Yang pertama itu, Bang, artinya Maksudnya ini spesifiknya ya Bung Bil ya. Contohnya soal menghindari ucapan parcok, Iya. partai coklat, keterlibatan dalam memenangkan seseorang dalam pilkada, baru represif ya kan. Belum lagi kita lihat sampai di bawah ini pun orang sepertinya aduh agak geli nengok polisi itu gitu. Iya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan Bung Bil? sebenarnya tagline presisi itu sudah sangat pas, Bang. Artinya Sempurna gitu, tagline itu ya? Tagline-nya. Iya. Tapi pengaplikasiannya yang kurang, Bang. Dalam segi berpolitik misalnya kita katakan tidak jarang banyak oknum-oknum kita katakan, Bang, di kepolisian itu yang terlibat dalam memenangkan salah satu paslon lah kita katakan. Iya. Karena dia bermain secara TSM, Bang. Terstruktur, sistematis dan masif. Masih. Artinya, kalau memang kita ingin berbenah, Bang, yang pertama kali kita harus benah itu SDM-nya dulu, Bang. Harus kita jauhkan dulu kepolisian ini dengan kepentingan politik, Bang. Iya. Harus kita jauhkan dulu, bedakan antara Pak Prabowo sebagai sosok presiden dengan Pak Prabowo sebagai sosok ketua Gerindra, Bang. Iya. Itu harus dibedakan dulu. Mana yang perintahnya untuk institusi negara, mana yang perintahnya untuk institusi partai. Partai, betul. Dan yang kedua misalnya dalam menanggapi represivitas terhadap massa aksi. Sebenarnya kan, Bang, di undang-undang yang terbaru itu
dikasih tempo waktu 3 kali 24 jam Bang untuk berkoordinasi. Iya. Berkoordinasi dengan pihak yang mana yang mau dilakukan demonstrasi misalnya. Iya. Tugas kepolisian di situ jelas Bang. Di dalam pasal itu berkoordinasi. Artinya mengatakan kita sebagai masa aksi ini kan Bang pengen aksinya ditanggapi aja gitu. Betul, betul, betul. Kadang kala misalnya pejabat-pejabat ini nggak siap Bang kita kritik gitu. Iya. Secara terbuka, disaksikan orang banyak. Nggak siap Bang. Nah disitulah seharusnya tugas kepolisian Bang. Artinya datanglah misalnya kita mau demonstrasi di salah satu dinas lah kita katakan, dia koordinasi dengan dinas itu, misalnya kita apa yang kita mau, dia jumpai kita apa yang kita mau, ya kita ingin kepala dinas berbicara di depan umum tentang tuntutan-tuntutan kita misalnya. Nah tugas kepolisian yang menyampaikan ke sana Bang. Artinya bisa sebenarnya tingkat represivitas ini kita kurangi asal kalau dari awal kita mampu membaca apa sebenarnya yang diinginkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa. Itu aja Bang poinnya. Apalagi Bang kira-kira yang terakhir tadi terkait dengan? Terkait maksudnya apakah ada contohnya spesifiknya ya perubahan undang-undang Polri kah, atau kita lihat secara regulasinya sebenarnya karena kan kalau kita lihat SDM-nya, tapi kalau ada peluang yang diciptakan dari regulasi yang ada, Iya. mereka masih potensi main. Nah gitu. hari ini Bang ada pembahasan seputar RUU Polri Bang. RUU Polri, nah RUU itu dia Polri. betul. Nah RUU Polri di samping itu ada RUU KUHAP. Iya. Nah, kenapa dua ini selalu disandingkan, Bang? Artinya kalau kami kemarin dari Jakarta itu, Bang, diskusi dengan kawan-kawan Jakarta, potensi ribut sampai ke daerah-daerah itu bukan di RUU ini, Bang, justru. Bukan di isu pembubaran DPR. Iya. Tapi malah di isu tentang RUU KUHAP dan RUU Polri, Bang. Iya. Bahkan aku pernah akses informasi, Bang. Draftnya itu sudah ada, Bang. Iya. Draft RUU Polri itu sudah ada. Nah, masalahnya ketika kita datang minta transparansinya itu sampai sekarang nggak bisa, Bang, kita akses. Kita nggak pernah dikasih tahu bagaimana rancangan undang-undangnya. Karena Bang, kalau RUU TNI aja kita bisa dapat. bisa dapat kan, Iya Bang? kan? RUU Polri ini belum, Bang. Iya. Tapi kita dengar di beberapa Polres itu udah dibagi-bagikan, Bang. Dengan dari salah satu anggota Dewan Komisi 3, Bang. Iya. Nah, kita tagih itu, Bang, ya. Cobalah kita baca karena kan potensinya bisa jadi dia makin menguatkan Polri, Bang. Justru membuat institusi Polri ini semakin semena-mena, Bang. Itu yang kita takutkan. Artinya kan perlu ada pengawasan eksternal, Bang. Seperti kita aktivis mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tupoksinya RUU Polri ini, Bang. Misalnya yang sering jadi pembahasan itu terkait dengan penetapan tersangka, Bang. Iya, betul, betul. Terkait dengan masa pensiun, Bang, Iya. diperpanjang. Nah, itu kan semakin bahaya sih, Bang, kalau menurutku. Kalau misalnya masa pensiun itu diperpanjang, semakin menjadi banyak tanggungan negara lah, Bang, artinya. Iya, makin bertambah bebannya. Iya, bebannya, Iya. Bang, itu. Oke, Bung Bil, untuk ini terakhir, Bung Bil, sekaligus juga sebagai closing statement. Menurut Bung Bil, lebih banyak mudaratnya atau dampak negatifnya atau positifnya kalau Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo diganti oleh Presiden Prabowo? Kalau menurutku, Bang, lebih banyak positifnya, Bang. Lebih banyak positif. Lebih banyak positifnya kenapa? Karena di situ artinya Pak Prabowo harus betul-betul membenahi institusi Polri agar tidak ada perintah-perintah. Ini bukan Bung Bil bukan titipan komjen-komjen yang lain. Bukan, Bang, bukan. Kita memang berbicara melihat tragedi-tragedi Iya, belakangan iya. yang sudah banyak, udah 4 tahun ke belakangan Iya, inilah, iya. Bang. Nah, penyegaran, Bang, ya. artinya biar ada restrukturasi lah, Bang, di Iya. Polri itu. Nah, kita melihat agar tidak ada perintah-perintah di luar presiden, Bang. Kalau misalnya kepolisian itu masih masih langsung di bawah presiden, Bang, tidak di bawah kementerian apapun misalnya. Iya. Nah, kalau dia misalnya masih Pak Kapolri yang lama, dia sudah banyak tahunya, Bang. Sudah yang dia kenal gitu Iya. kan. Itu yang berbahaya sebenarnya, Bang.
Artinya Untuk menindak pun jadi sungkan. kan? jadi sungkan Iya. dia Bang, karena kenal. Betul. Berarti Nah, sebenarnya seruan pencopotan Pak Kapolri ini membantu Pak Kapolrinya juga ya. sebenarnya kita membantu Bang. Ini Supaya jangan tersandra ya. Iya, ini kan bagian dari kasih sayang kita sebagai aktivis, Bang. Sebagai aktivis ya. Nah, mungkin itulah Bang sebagai positif lah. Positif artinya Kapolri ini harus segera diganti, Bang. Ya. Itu mungkin agar ada penyegaran, restrukturasi, dan yang kedua biar kita melihat Bang pengaruh-pengaruh, tidak ada pengaruh-pengaruh dari geng Solo ya Bang. Geng Solo. Itu aja sih Bang. Supaya murni kekuasaan itu dipegang oleh Prabowo Subianto. Iya, betul Bang, betul Bang. Ya, terima kasih Bung Bil. Baik teman-teman sahabat Piramida Podcast. Jika ada yang berbeda pandangan silahkan bisa dikomentari di kolom komentar. Terima kasih Bung Bil. Siap, Bang. Sampai ketemu Oke. kembali.